Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Hairunisa Rahab dengan NPM 10819-178 dari jurusan Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Positioning Radio Dangdut Modern, Studi Kasus pada Radio Cosmo 101,9 FM. Yang pertama ada konteks penelitian, banyaknya stasiun radio dangdut yang mengudara menjadikan persaingan antar stasiun radio yang ada di Bandung. Maka dari itu, seluruh pengelola stasiun radio harus melakukan positioning yang gencar di benak para pendengarnya, salah satunya Radio Cosmo. Maka dari itu, perusahaan melakukan positioning dengan memposisikan diri terhadap pendengarnya melalui citra yang ditampilkan, tagline, penyajian lagu, karakteristik penyiar, segmentasi pendengar, dan radio visual Cosmo yang menjadi sebuah keunikan radio tersebut dan menjadi pembeda dari radio yang lain. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana diferensiasi lagu yang disajikan pada program acara Radio Cosmo, bagaimana diferensiasi cita Radio Cosmo sebagai radio dangdut modern, bagaimana segmentasi pendengar, dan yang terakhir, mengapa radio visual menjadi keunikan Radio Cosmo dalam menarik pendengar. Lalu selanjutnya ada temuan data dari diferensiasi produk. Yang pertama ada penyajian program musik. Penyajian program musik Radio Cosmo menyajikan 55% musik dangdut, 30% musik pop, 10% musik Sunda pop, dan 5% lagu India. Cara penyajian lagu sesuai program dan request pendengar dengan cara menggabungkan format contemporary hits radio dengan adult contemporary. Selanjutnya ada keandalan program acara Radio Cosmo, yaitu ada Sampura Show, Obat Olahraga Banget, dan Jumat Kliwon. Selanjutnya ada gaya penyiar Radio Cosmo. Sebagai radio dangdut, segi pembawaan dan berpakaian penyiar Radio Cosmo diharuskan untuk memakai baju dengan gaya up-to-date dan trendy, yang mana hal tersebut merupakan era baru dan identik dengan anak muda dan memiliki personality, yaitu mature, fun, friendly, dan smart. Selanjutnya yaitu radio visual Cosmo. Adanya radio visual ini dilakukan sebagai bentuk perubahan teknologi dan bentuk adaptasi sebagai perubahan radio di era baru. Selanjutnya ada diferensiasi citra. Yang pertama yaitu memanfaatkan citra Ardan Group. Hampir seluruh stasiun radio yang berada di bawah naungan Ardan Group pasti radio tersebut terkenal, seperti Ardan Radio, Bi Radio, Cakra Radio. Maka dari itu, Cosmo merupakan radio yang cukup sukses karena selain diferensiasi produknya sebagai radio dangdut modern yang gencar, dan juga ia berada dalam naungan Ardan Group. Selanjutnya yaitu pengemasan variasi produk radio Cosmo. Radio dengan format dangdut ini memiliki pengemasan anak muda dari segi konten Instagram, TikTok, YouTube, dan dikemas trendy mungkin mengikuti konten-konten viral dan edukatif, dan juga gaya penyiarnya yang seperti anak muda. Selanjutnya yaitu tradisi. Radio Cosmo merupakan radio berformat dangdut, tetapi tetap berpacu pada nilai-nilai keislaman, seperti adanya program Jalan Surga, dan dalam memutarkan lagu tidak boleh memutarkan lagu dengan unsur sara dan vulgar. Selanjutnya adalah aktivitas off-air. Yang ini adalah merupakan treatment yang dilakukan Radio Cosmo kepada para pendengarnya, seperti melakukan request lagu, memberikan gift pada saat quiz. Selanjutnya itu segmentasi. Segmentasi dibagi menjadi 4, yaitu demografis. Demografis ini merupakan status pekerjaan, yang mana pendengar Radio Cosmo itu merupakan pelajar, mahasiswa, fresh graduate, karyawan, buruh, ibu rumah tangga yang berusia 20 hingga 29 tahun. Segmentasi geografis ini yaitu pendengar bisa dengan mudahnya mengakses Radio Cosmo Visual melalui aplikasi suara. Selanjutnya geodemografi, yaitu gabungan dari geografis dan demografis. Melihat Kota Bandung sebagai kota metropolitan, peneliti bahwa pendengar Radio Cosmo ini memiliki kecenderungan mendengarkan Radio Cosmo pada saat mereka sedang mengerjakan tugas, menongkrong, dan sedang berada dalam perjalanan. Selanjutnya segmentasi psikografis, yaitu berdasarkan data yang didapat dari informan, didapat usia 20-30 yang merupakan persentase terbanyak pendengar Radio Cosmo. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian Radio Cosmo termasuk ke dalam positioning diferensiasi, maka dari itu konsep diferensiasi menurut Kotler and Killer dari segi produk dan citra. Diferensiasi produk ini diambil berdasarkan penyajian
program musik, program acara yang menjadi sebuah keunggulan, gaya penyiar Radio Cosmo serta radio visual yang menjadi ikon perubahan radio di era baru dan menjadikan Radio Cosmo disebut-sebut sebagai radio modern dari segi media dan juga produk. Lalu diferensiasi citra yang dibangun yaitu dari segi tagline, aktivitas off-air, serta pengiklan dan upaya yang dilakukan untuk membangun citra yaitu memanfaatkan citra Ardan Group. Selain menjadi radio modern, Radio Cosmo juga tetap mempertahankan nilai-nilai edukasi sebagai radio intelektual di Kota Bandung. Radio Cosmo tetap memiliki rules tersendiri dan masih mempertahankan nilai-nilai keislaman serta masih menggunakan bahasa Sunda yang mana hal tersebut merupakan sebagian kecil dari pelestarian bahasa Sunda. Dari hal tersebut mencerminkan segmentasi yang dirujuk Radio Cosmo yaitu segmentasi dengan main target 19-45 tahun dan side target 15-30 tahun. Jadi, Radio Cosmo ini memang bukan merupakan radio yang unggul dalam segala hal, tapi Radio Cosmo memiliki ciri khas atau pembeda yang tidak ditemukan oleh radio lainnya. Selanjutnya itu kesimpulannya, yaitu diferensiasi yang dilakukan cukup baik dalam mendapatkan pangsa pasar yang dicari, walaupun radio merupakan bukan radio yang unggul dalam segala hal, tetapi Radio Cosmo memiliki pembeda dari radio lain. Pada garis besarnya pendengar Radio Cosmo melakukan positioning agar pendengar terus mendengarkan Radio Cosmo tidak sekali tetapi berulang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.